Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6041. Ketika sinar matahari keemasan mekar dari cakrawala timur di pagi hari, pesawat Charlie mendarat di Bandara Auros Hill menghadap matahari terbit. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa Steve Rothschild, yang berada jauh di Amerika Serikat, tidak sabar untuk mengunjunginya di Cina. Begitu pesawat mendarat, Charlie tidak sabar untuk menelepon Maria. Panggilan itu tersambung, dan suara lembut Maria terdengar. "Guru, mengapa Anda memanggil saya sepagi ini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Nona Lin, saya baru saja mendarat di Auros Hill. Saya ingin tahu apakah ini nyaman bagi Anda sekarang. Kalau begitu, aku akan datang ke Zijin untuk menemuimu di villa." Maria tersenyum tegas dan berkata, "Saya sudah menyiapkan beberapa minuman dan akan merebus air untuk membuat teh. Jika Tuan Muda tidak keberatan, Anda bisa ikut makan bersama saya." Charlie berkata sambil tersenyum, "Tunggu sebentar. Aku akan mengambil waktu setengah jam." Di hanggar, Orvel telah menyiapkan kendaraan dan sedang menunggu. Dia melangkah maju untuk menyapa dengan hormat setelah Charlie turun dari pesawat. "Tuan Wade." Charlie mengangguk dan berkata pada Orvel, "Orvel, terima kasih telah membawaku ke Gunung Zijin." Orvel mengangguk hormat, membuka pintu belakang, dan berkata, "Baiklah, Tuan Wade, silakan masuk ke mobil." Charlie masuk ke mobil, dan Orvel mengantar mereka berdua keluar bandara dan menuju ke kota. Di dalam mobil, Charlie bertanya padanya, "Apakah semuanya berjalan baik di Champs-Élysées akhir-akhir ini?" Orvel berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Wade, semuanya sangat baik di Champs-Élysées. Latihan bela diri setiap orang berjalan dengan tertib. Kami juga telah merawat pihak nenekmu dengan baik. Dan Auros Hill belum menyadari sesuatu yang tidak biasa akhir-akhir ini." "Oke." Charlie mengangguk sedikit dan bertanya lagi, "Bagaimana kemajuan seni bela dirimu?" "Itu tidak buruk." Orvel menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Tuan Wade dan saya sepertinya tidak punya banyak bakat dalam seni bela diri. Meskipun kita telah membuat beberapa kemajuan, kita masih jauh tertinggal dari yang lain. Beberapa hari yang lalu, kamu memintaku untuk mengambil alih pekerjaan sebagai butler Tang. Dia belum bisa kembali selama periode ini. Diperkirakan dalam beberapa hari, saya akan mampu melampauinya dalam seni bela diri." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu tidak sabar dalam latihan bela diri. Banyak orang telah berlatih keras selama beberapa tahun sebelum benar-benar memasuki Tao. Anda baru saja memulai, jadi wajar jika kemajuan Anda lebih lambat." Orvel berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, saya juga sudah menemukan jawabannya. Saya sudah agak tua dan sudah terlambat untuk bergabung dengan profesi ini. Tidak realistis untuk mengharapkan pencapaian yang terlalu tinggi. Pokoknya, sekarang kita punya kesempatan seperti itu, kita akan belajar dan berlatih bersamanya. Tentu saja semua orang akan senang jika kita bisa mempraktikannya. Jika kita tidak bisa mempraktikannya, kita akan menganggapnya sebagai penguatan bagi tubuh kita." Charlie mengangguk dan berkata setuju. "Lebih baik jika Anda memiliki mentalitas seperti itu." Saat dia mengatakan ini, Charlie memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, Orvel, apakah ada kabar tentang butler Tang dari Ishak baru-baru ini?" Orvel segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kembali ke Master Wade. Setelah kau memintaku untuk menggantikannya dan menjadi agen keluarga Wade di Auros Hill dan bahkan seluruh provinsi. Saya sering berkomunikasi secara pribadi dengan agen keluarga Wade di tempat lain. Dan mereka sering membahas butler Tang. Tidak ada yang tahu kabarnya." Charlie mengangguk sedikit dan mendesah sedikit. Sepertinya dia tidak akan muncul lagi untuk sementara waktu. Orvel bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wade, kemana dia pergi? Bukankah dia selalu setia pada keluarga Wade? Mengapa dia tiba-tiba pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal?" Charlie berkata, "Saya tidak begitu tahu hal ini. Namun berdasarkan pemahaman saya tentang dia, saya yakin dia bukan orang jahat. Apalagi orang yang tidak setia. Dia tidak akan menyakitiku atau keluarga Wade. Pasti ada alasan mengapa dia tiba-tiba pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Jika waktunya tepat di masa depan, kita mungkin masih menerima kabar darinya." Saat dia mengatakan itu, pertanyaan itu muncul lagi di benak Charlie. Dulu dia merasa Leon bekerja untuk ayahnya. Namun,
Leon pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dan ada kemungkinan besar dia meninggalkan album foto itu. Ini mungkin berarti bahwa Leon memiliki loyalis lain di belakangnya. Terlebih lagi, dilihat dari kepribadian Leon, perilaku konsistennya, dan petunjuk bahwa album foto yang ditinggalkannya membawa keberuntungan baginya. Dia dan orang yang setia padanya tidak seharusnya menjadi musuhnya. Bahkan mungkin pasukannya sendiri yang bersahabat. Namun, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Jika dia adalah pasukan yang bersahabat, mengapa dia harus bersembunyi dalam kegelapan? Bukankah lebih baik jika mereka semua bertemu langsung? Bicaralah secara terbuka, dan lawan musuh bersama. Karena masih pagi, lalu lintas sangat lancar dan kendaraan melaju kencang sepanjang jalan. Setengah jam kemudian, kendaraan tiba di pintu masuk Villa Zijin. Melihat plakat besar Purple Mountain Villa, Charlie menarik kembali pikirannya dan berkata kepada Orvel. Baiklah Orvel, aku akan keluar dari mobil di sini, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Orvel berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Wade. Setelah berkata demikian, dia memarkir mobilnya di luar gerbang Villa Zijin. Bab 6042. Saat ini, pintu Villa Zijin terbuka. Dan Larry, istrinya, dan Eden keluar bersama. Mereka bertiga berjalan menuruni tangga dengan cepat dan mantap. Sebelum Charlie keluar dari mobil, dia bertanya pada Orvel. Orvel, apa yang sedang dilakukan Irvin akhir-akhir ini? Orvel berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Wade, Irvin baru saja mengambil alih bisnis saya sebelumnya. Orang tua ini melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, setidaknya lebih baik dari saya, dan kinerja serta pendapatannya meningkat secara signifikan. Charlie mengangguk dan bertanya, berapa penghasilan yang bisa kamu peroleh dari bisnismu dalam setahun? Orvel berpikir sejenak dan berkata, di masa lalu, tidak termasuk orang yang memakan kuda dan memberi makan orang dan semua jenis makanan. Jumlah yang bisa sampai ke saya hanya sekitar 100 juta. Tapi sekarang aku lebih diperhatikan. Nona Song selalu merawatku dengan baik. Grup ini juga memiliki banyak bisnis yang tidak cocok untuk saya kembangkan. Ditambah beberapa bisnis keluarga Wade, pendapatan bulanan saat ini hampir 50 hingga 60 juta. Dan jika dihitung dalam setahun, diperkirakan jumlahnya sekitar 700 juta. Charlie mengangguk dan berkata, terakhir kali aku mengalahkan Jermo dengan tipis. Irvin banyak berkontribusi. Saya menjanjikannya kemakmuran dan kekayaan seumur hidup. Namun, dia memiliki potensi besar dan tidak cocok untuk memberinya sejumlah uang sekaligus. Anda dapat menggunakan tangannya untuk memberinya 30% dari pendapatan bisnis. Siapa yang bisa melakukan lebih banyak pekerjaan, akan mendapat lebih banyak. Saya akan mengisi kembali 30% itu untuk Anda ketika saatnya tiba. Orvel berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Wade, saya di sini hari ini karena dukungan Anda. Bagaimana mungkin aku meminta uang sekecil itu darimu? Charlie melambaikan tangannya dan berkata, satu kode dapat dikembalikan ke kode lain. Ini masalah prinsip untuk menggunakan uangmu sebagai bantuan kepadaku. Setelah itu, dia melihat Larry dan yang lainnya menunggu dengan hormat di luar mobil. Dan berkata kepada Orvel, masalah ini sudah selesai, tidak perlu dikatakan lagi. Melihat desakan Charlie, Orvel tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. Lalu dengan cepat keluar dari mobil dan berbelok ke kanan untuk membukakan pintu bagi Charlie. Charlie keluar dari mobil, dan Larry dan ketiga orang lainnya berkata dengan hormat. Halo, Tuan Wade. Charlie mengangguk sedikit dan berkata, aku di sini untuk menemuimu, Nona. Eden berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Wade, Nona secara khusus meminta saya datang ke sini untuk menjemput Anda. Dia sudah menunggumu di halaman di lantai atas. Baiklah. Charlie tersenyum dan berkata pada Orvel. Baiklah, Orvel, kamu kembali saja. Ingat apa yang kukatakan, hari ini tinggalkan saja. Orvel berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan melakukan semuanya hari ini. Charlie mengangguk sedikit, mengucapkan selamat tinggal padanya. Dan berjalan ke Purple Villa bersama Larry, Eden, dan yang lainnya. Tiba di tangga batu menuju halaman atas. Charlie berkata pada mereka bertiga. Kalian bertiga pergilah dan kerjakan tugas kalian, aku bisa naik sendiri. Larry bertanya dengan hormat, Tuan Wade, kamu mau tinggal untuk makan siang? Aku bisa minta orang lain menyiapkannya terlebih dahulu.
Charlie juga berpikir untuk pergi menemui neneknya setelah bertemu Maria. Dan harus kembali ke Thompson hari ini, jadi dia tersenyum dan berkata, "Saya ada sesuatu yang harus dilakukan di siang hari, jadi saya tidak akan makan di sini." Larry mengangguk dan memperhatikan Charlie pergi ke halaman lainnya. Tiba di pintu villa, Charlie baru saja hendak mengetuk pintu ketika dia mendengar suara Maria yang manis seperti burung lark. "Tuan muda, silakan masuk saja." Pintunya tidak terkunci. Hati Charlie terasa seperti kolam air jernih yang ditiup angin musim semi. Dengan gerakan kecil, dia mendorong pintu halaman dan melihat Maria. Mengenakan hanfu, duduk dengan elegan di meja teh di bawah pohon, merebus air dan membuat teh. Melihat Charlie masuk, Maria tidak menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Dia dengan rapi meletakkan ketel berisi air mendidih itu ke samping. Berdiri dan menepuk ujung roknya dengan lembut dengan tangan putih rampingnya. Lalu berlari kecil untuk menemui Charlie. Ketika dia berdiri di depan Charlie, dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan berkata dengan gembira, "Aku telah merindukan siang dan malam." Tuan muda akhirnya kembali. Setelah itu, tanpa menunggu Charlie menjawab, dia meraih tangan kanan Charlie dan berjalan menuju pohon. Pada saat yang sama, dia menunjuk dengan tangannya yang lain ke cabang yang tingginya lebih dari setengah meter di dekat kolam air panas. Dan berkata dengan gembira, "Lihat, Tuan, Ibu Puca telah menumbuhkan 96 daun." "Oh." Charlie tak dapat menahan diri untuk berkata karena terkejut. "Dia tumbuh sangat cepat. Apakah kamu menghitung setiap hari?" "Ya," kata Maria dengan gembira, "saya menghitungnya setiap pagi dan sore. Saya sudah menghitungnya akhir-akhir ini." Kecepatan perkecambahannya cukup cepat. Setelah mengatakan itu, dia bertanya pada Charlie, "Guru, apakah Anda ingin mencoba teh yang terbuat dari induk teh PUR? Jika kamu ingin mencobanya, aku akan memetik beberapa daun muda untuk membuatkan teh untukmu." Charlie berkata sambil tersenyum, "Jika kamu memetik semua daun mudanya, mungkin cukup untuk membuat secangkir. Lupakan saja. Biarkan dia tumbuh dulu." Maria berkata sambil tersenyum, "Karena Tuan muda berkata begitu, maka aku tidak akan mengambilnya untuk saat ini." Charlie menggoda, "Kurasa kamu bersikap sopan padaku lagi, kan?" "Tidak mungkin," kata Maria malu-malu. "Saya sudah lama mengatakan bahwa selama tuannya membuka mulutnya, saya bersedia menyerahkan apapun." Setelah mengatakan itu, dia segera mengganti topik dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Yo, apakah Tuan Peter Yo sudah kembali bersamamu?" "Belum," kata Charlie. "Paman Yo harus menunggu 2 hari untuk pergi ke Eropa Utara bersama Ratu Helena dari Eropa Utara, dan kemudian kembali ke Tiongkok." Maria mengangguk sedikit dan bertanya, "Lalu ketika Tuan Muda bertemu dengannya kali ini, apakah dia memecahkan keraguan di hati Tuan Muda?" Charlie tiba-tiba merasa sedih dan mendesah. Dia menjelaskan kepada saya apa itu Shenglongge. "Seperti yang Anda duga sebelumnya, Nona Lin, Shenglongge memang belum lahir." Maria bertanya dengan heran, "Lalu bagaimana Shenglongge diciptakan?" Charlie menundukkan kepalanya dan bergumam. Shenglongge adalah ketika seseorang mengupas naga miliknya sendiri dan kemudian memberikannya kepada orang lain. Berkah adalah naga yang bangkit. Bab 6043. Perkataan Charlie tidak terlalu mengejutkan Maria. Hanya butuh beberapa detik baginya untuk mencerna apa yang dikatakan Charlie, dan dia berkata dengan lembut, "Saya sudah menebak logika ini ketika membuat asumsi, tapi saya tidak yakin. Sekarang semuanya tampak masuk akal. Naga itu unik, dan tidak semua orang naga bisa melahirkan keturunan naga. Sebaliknya, kemungkinan keturunan naga mewarisi naga juga sangat rendah. Dan yang lebih penting lagi, tak perlu dikatakan lagi, dia masih harus bersedia menyerahkan naga G miliknya kepada putranya. Dari sudut pandang ini, akan sulit menemukan orang lain di dunia selain Tuan Muda untuk bangkit menjadi naga G." Charlie penasaran. Dia bertanya padanya, "Bukankah anak naga sudah pasti naga?" "Tentu saja." Maria mengangguk dan berkata, "Tuan Muda, pikirkanlah, naga itu sudah sangat bagus. Dan nasibnya menentukan lingkungan apapun yang dia masuki. Dia bisa memiliki kekuatan yang lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak bahan produksi. Di masa lalu poligami, pria naga harus memiliki banyak istri dan anak. Jika naga melahirkan naga Ge, dunia ini sudah lama dikuasai oleh naga Ge." Setelah mengatakan itu, Maria menambahkan,
Sebenarnya, nasib seseorang, selain sebagian berasal dari nasib orang tuanya, sebagian besar adalah takdirnya sendiri. Karena kebetulan, rasanya seperti memilih angka acak dari 1 sampai 100. Jika kamu memilih 100 angka berurutan, semuanya harus berjumlah 100 agar bisa menjadi naga. Anda tidak akan bisa memilih satu pun yang salah, dan kemungkinannya tentu saja sangat kecil. Jika ayahnya adalah seekor naga, tentu saja itu akan membantu sampai batas tertentu. Hal ini mungkin sama saja dengan tidak harus mendapatkan 100 nilai 100 secara berturut-turut sekeras itu. Tapi setidaknya 80 kali berturut-turut mencapai nilai 100 masih sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Lagi pula, di dunia ini, ada banyak hal yang ada pada saat yang sama. Mungkin tidak ada 5 orang yang lahir di naga. Kemungkinan melahirkan naga di antara kelima orang ini hampir nol. Sepanjang 5.000 tahun sejarah Tiongkok, mungkin hanya ada satu anak yang ayahnya adalah seekor naga dan anaknya juga seekor naga. Setidaknya, saya telah hidup selama bertahun-tahun dan membaca banyak buku kuno. Tapi mereka belum pernah mendengarnya. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, saya tidak pernah memikirkan masalah ini, dan kupikir takdir itu diwariskan. Sepertinya aku kurang pengetahuan. Maria tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Faktanya, kebanyakan orang tidak tahu apa takdir mereka sampai mereka meninggal." Setelah mengatakan itu, Maria tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya telah hidup selama bertahun-tahun, dan mereka telah mempelajari rahasia Feng Shui dan 8 diagram kitab perubahan. Saya sudah lama belajar, tapi belum pernah mendengar bahwa takdir juga bisa dikupas. Di mana ayahmu mempelajari teknik mengupas takdir? Charlie berkata, kemungkinan besar itu adalah kata pengantar untuk 9 kitab suci misterius yang mendalam. Saat dia berbicara, dia berkata dengan sedikit kebingungan. Paman Peter meninggalkan fotokopi, kata pengantar untuk 9 kitab suci misterius yang mendalam. Salinannya ada di sini bersamaku, tapi aku belum menyesuaikan mentalitasku untuk mempelajarinya. Setelah mengatakan itu, Charlie mengeluarkan fotokopi, kata pengantar untuk 9 kitab suci misterius yang mendalam, dari ranselnya. Taruhlah di atas meja teh, dan katakan. Ini adalah kata pengantar untuk 9 kitab suci misterius yang mendalam, tetapi saya belum membacanya. Maria melihat salinannya, mengangguk mengerti, dan berkata, nasibmu dan ayahmu disebabkan oleh perubahan dahsyat yang terjadi dalam kata pengantar 9 kitab suci misterius yang mendalam. Wajar jika Tuan Muda tidak siap. Jika saya jadi Anda, saya mungkin akan membakar fotokopi itu dan tidak akan pernah menyentuhnya seumur hidup saya. Charlie berkata dengan ekspresi serius. Sebenarnya, bukan berarti aku tidak siap, aku hanya sedikit takut. Ketakutan adalah kata yang jarang diucapkan Charlie. Namun ketika berhadapan dengan Maria, ia mampu mengungkapkan pikiran terdalamnya tanpa ragu. Maria tidak dapat menahan rasa terkejutnya ketika mendengar Charlie mengatakan dia takut. Dia segera bertanya dengan khawatir, saya ingin tahu apakah Tuan Muda bersedia memberitahu saya apa sebenarnya yang ditakutkan Tuan Muda? Charlie terdiam cukup lama. Setelah menjernihkan pikirannya, ia berkata dengan fasih. Saya telah menceritakan awal dan akhir dari perolehan 9 kitab suci surgawi misterius dan pengalaman hidup saya setelah memperolehnya. Sejak kamu dan aku membuka hati kita, banyak hal telah dialami oleh kamu dan aku bersama. Dan kamu tahu semuanya dengan jelas. Selain itu, perjalanan saya ke Amerika Serikat kali ini telah mengonfirmasi dugaan Anda dan saya sebelumnya. 9 kitab suci surgawi yang misterius bukanlah suatu kebetulan sama sekali. Itu adalah serangkaian rencana yang dibuat ayahku setelah ia memberiku takdirnya. Berbicara tentang ini, Charlie berkata lagi, Nona Lin, lihat petunjuk yang saling terkait. Yang pertama adalah ayah saya secara tidak sengaja memperoleh 9 prakata sutra misterius lebih dari 30 tahun yang lalu. Kata pengantar 9 sutra misterius ini tidak hanya dapat membawanya menuju pencerahan. Namun, hal ini juga dapat membantunya memahami takdir dan menguasai seni mengupas takdir. Saya menduga ada catatan tentang rahasia keabadian dalam kata pengantar 9 kitab suci misterius yang mendalam. Dan dia dan ibuku juga, karena apa yang disebut rahasia keabadian. Dia menjadi sasaran warriors Den dan menjadi musuh di mata Den. Coba pikirkan baik-baik, kapan ayahku mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius? Apakah dia juga mendapatkannya dari rahasia keabadian?
Yang lebih aneh lagi adalah bahwa, kata pengantar untuk 9 kitab suci misterius, memungkinkan ayah saya menemukan 9 kitab suci surgawi misterius dan menguasai seni pengupasan takdir. Namun, 9 kitab suci surgawi misterius hanya dapat diakses oleh mereka yang telah naik ke tingkat naga. Dan pengalaman-pengalaman ayah saya selanjutnya secara bertahap memaksanya untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan putranya, yang mendorongnya untuk mencabut takdir saya. Pada saat yang sama, dia mengatur agar Paman Yo mentransfer 9 kitab suci surgawi yang misterius 20 tahun kemudian. Bawa ke sini dan biar aku yang ambil. Apa menurutmu ini akan jadi jebakan? Ekspresi Maria berkilat ngeri. Ia membuka matanya lebar-lebar dan berseru. Guru, apakah Anda mengatakan bahwa semua ini direncanakan oleh orang lain? Benar. Bab 6044. Charlie mengangguk berat dan berkata, saya merasa bahwa, kata pengantar untuk 9 kitab suci misterius yang mendalam, seperti kotak Pandora. Begitu orang yang berkualifikasi membukanya, semuanya akan terpengaruh secara halus olehnya. Maka, semuanya akan terpengaruh. Perkembangan dunia akan seperti domino. Terus-menerus dipicu sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Setelah mengatakan hal itu, Charlie menambahkan, mungkin saja 9 kitab suci misterius kata pengantar, dan 9 kitab suci surgawi. Misterius, itu sendiri adalah domino yang diatur oleh orang lain. Tidak bisa dipicu oleh orang biasa. Hanya ketika seseorang dengan Dragon Grid memicu 9 kata pengantar sutra misterius, semuanya akan berkembang mundur secara logis. Maria mengerutkan kening dan bergumam, Tuan Muda, penulis 9 kitab suci misterius yang mendalam kata pengantar, dan 9 kitab suci misterius seharusnya Meng Changsheng. Tuanku, karena entah itu ayahku, Victoria, atau ayah Tuan Muda tahu keberadaan rahasia keabadian. Berbicara tentang hal ini, Maria melanjutkan. Jika benar seperti dugaan Tuan Muda pertama-tama merilis 9 kata pengantar sutra misterius, dan kemudian memintanya untuk menunggu seseorang dengan gerbang naga. Lalu, biarkan orang yang memiliki gerbang naga menyadari tahu. Lalu dia pergi ke rahasia keabadian untuk menemukan 9 kitab suci surgawi misterius, dan dikejar oleh Victoria pada saat yang sama. Akhirnya, karena situasi tersebut, ia menyerahkan takdirnya kepada putranya dan mencapai kenaikan ke wujud naga untuk memicu 9 kitab suci surgawi yang misterius. Kalau begitu, rangkaian rencana ini terlalu rumit dan menyeluruh. Apa tujuannya? Mungkinkah dia hanya ingin seseorang dengan Shenlong mewarisi keahlian uniknya? Tidak. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam 9 kitab suci surgawi misterius, ada banyak sekali jenis pengetahuan, tetapi hampir tidak ada metode nyata untuk mengolah Taoisme. Meskipun saya telah tercerahkan begitu lama, saya tidak memiliki seperangkat metode Taoisme sejati sama sekali. Meng Changsheng pasti memiliki metode mental yang mendalam karena dia bisa hidup selama 1000 tahun. Tetapi dia tidak meninggalkannya dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius. Maria mengerutkan kening dan berkata, aneh sekali. Apa gunanya guru bersusah payah seperti itu? Dia meninggal lebih dari 300 tahun yang lalu. Jika dia benar-benar melakukan semua ini dengan sengaja, dia pasti sudah mulai merencanakannya setidaknya 3 hingga 400 tahun yang lalu. Dia sudah tidak ada di sini lagi. Rencana-rencana yang jauh ke depan itu bukan untuk mewariskan pengetahuannya yang unik. Apalagi maksudnya? Charlie menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Maria memikirkan sesuatu dan berkata, waktu itu di Gunung Shiwanda, biksu yang menghentikanku pasti tahu sesuatu. Kalau tidak, kenapa dia harus menunggu di sana untuk Tuan Muda dan aku terlebih dahulu? Dan bahkan memberitahuku bahwa jalan di depan sangat berbahaya. Dan memintaku untuk membujuk Tuan Muda agar tidak pergi ke Gunung Shiwanda. Jika aku dapat menemukannya, aku pasti mendapatkan sesuatu. Charlie menghela napas, bukannya aku tidak ingin menemukannya. Tapi dia tidak tinggal hari itu. Aku ingin mencari petunjuk yang berguna untuknya, tapi aku khawatir itu akan lebih sulit daripada Victoria yang mencoba menemukanku. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, sebenarnya, yang paling ingin aku ketahui saat ini bukanlah guru palsu bermarga Tai itu, nama dan asal-usulnya. Yang ingin aku pahami adalah mengapa dia memintamu membujukku untuk kembali hari itu. Maria menggigit bibirnya dan berkata dengan ekspresi malu. Guru, sebenarnya, hari itu, saya tidak menceritakan semua detailnya. Charlie tidak terkejut, dan hanya bertanya padanya, bisakah Nona Lin memberitahuku sekarang?
Maria mengangguk dan berkata, masalahnya sudah selesai, aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Setelah itu, dia menjadi serius dan menjelaskan. Pada hari itu, biksu palsu itu mengetahui semua detail tentangku. Dan juga mengetahui detail Tuan Muda dan Victoria. Dia tahu bahwa saya telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Dan dia juga tahu bahwa Victoria telah hidup selama hampir 400 tahun dan tahu tentang Warriors Den. Dia sangat kuat, tetapi saat itu dia berkata bahwa bahaya sebenarnya di depan sebenarnya adalah orang lain. Dia berkata bahwa dibandingkan dengan orang itu, Victoria hanyalah seorang badut yang telah hidup selama 3 hingga 400 tahun. Orang itu? Charlie langsung berseru. Siapa itu? Maria menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakannya dengan jelas, karena dia bermaksud jika dia berbicara terlalu banyak, itu mungkin akan memengaruhi penilaian Tuan Muda. Jika Tuan Muda mengira dia hanya mencoba membuat hal-hal menjadi misterius. Dan Anda ingin mencari tahu, situasinya mungkin tidak dapat diubah. Charlie bergumam, bahkan Victoria hanyalah badut di depan orang itu. Jadi, bukankah kekuatan orang ini luar biasa? Pada titik ini, Charlie tanpa sadar bertanya. Mungkinkah orang yang dia bicarakan adalah Meng Changsheng? Maria berkata, awalnya aku juga curiga. Tapi ini tidak masuk akal. Setelah itu Maria berkata lagi, menurut keterangan ayahku, guru tua itu memang telah meninggal lebih dari 300 tahun yang lalu dan telah lama meninggal. Tidak mungkin dia masih hidup. Lagi pula, jika dia menemukan cara untuk hidup lebih lama dari 1000 tahun, maka kekuatannya terletak pada hal ini. Saya khawatir tidak ada saingannya di dunia. Victoria telah mampu mendominasi dunia selama 300 tahun. Tidak ada alasan baginya untuk sepenuhnya menyembunyikan dirinya dan bersembunyi di Gunung Siwan selama lebih dari 300 tahun. Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, kau benar juga. Alasannya, aku benar-benar belum menemukan beberapa hal, tetapi aku selalu merasa bahwa semua ini seharusnya menjadi niat Meng Changsheng. Pembunuhan ayah saya dan situasi saya saat ini mungkin semuanya disebabkan oleh perhitungannya lebih dari 300 tahun yang lalu. Maria memikirkan sesuatu dan berkata, jika semua ini adalah rencana guru. Logika di balik sebagian besar tautan tersebut masuk akal. Pada titik ini, Maria mengganti topik dan berkata, namun ada kaitannya, logikanya tidak konsisten. Charlie bertanya padanya, logika apa? Maria berkata, saya hanya mengatakan bahwa kemungkinan Longge melahirkan Longge sedikit lebih tinggi daripada orang biasa. Tapi itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami, kemungkinannya sangat rendah. Jika sang guru bertaruh pada masa depan Tuan Muda, maka kemungkinan keberhasilannya sangat rendah. Begitu Tuan Muda bukan Longge, tidak ada lagi yang akan terjadi. Dan ayah Tuan Muda juga tidak bisa membagi takdir antara Tuan Muda dan Tuan Muda tidak akan mencapai kenaikan ke tingkat naga. Dan tentu saja itu tidak akan memicu 9 kitab suci surgawi yang misterius. Tidak ada seorang pun yang telah melakukan perhitungan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi berhasil menentukan hubungan terpenting dengan probabilitas yang bahkan kurang dari 1 dalam 1 miliar. Charlie mengangguk, ini memang membingungkan. Saat ini, Maria melihat kata pengantar untuk 9 kitab suci misterius yang mendalam di atas meja teh. Dan bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Muda, apakah menurut Anda ada metode yang disebutkan dalam kata pengantar 9 kitab suci misterius yang mendalam, ini yang dapat membuat ayah Longge pasti telah melahirkan seorang putra naga? Jika demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa semua ini pasti dilakukan oleh sang guru. Bab 6045. Kesimpulan Maria tiba-tiba membuat Charlie tercerahkan. Dia sedikit bersemangat dan gugup pada saat yang sama dan berkata, Nona Lin benar. Jika ini adalah permainan yang sudah ada lebih dari 300 tahun yang lalu. Orang-orang yang meletakkannya tidak akan pernah membiarkan tautan apapun berada di luar kendali mereka. Jika semua ini benar-benar apa yang dilakukan Meng Changsheng. Kalau begitu, pasti ada cara di kata pengantar kitab suci 9 misteri, agar aku bisa memiliki Dragon Grid seperti ayahku. Setelah mengatakan itu, dia melihat fotokopi, kata pengantar kitab suci 9 misteri, lagi dan berbicara dan berkata, Nona Lin, kalau boleh, kita bisa mempelajari buku ini bersama-sama. Maria mengangguk tanpa ragu, segera berdiri, dan berkata kepada Charlie, Tuan Muda, bantu saya membawakan teh. Ayo kita pindahkan meja ini kembali ke ruang utama, ayo kita masuk dan membahasnya. Charlie tidak ragu sedikit pun,
Ia segera memindahkan meja teh dan memasuki ruang utama halaman lantai atas bersama Maria, yang merupakan ruang tamu. Ada meja buku panjang yang ditempatkan di ruang utama. Ini dipersiapkan secara khusus oleh Maria ketika dia melukis gulungan pemandangan. Sejak saat itu ia ditinggalkan di sini dan tidak pernah dipindahkan. Keduanya datang ke meja buku. Maria terus membuat teh untuk Charlie, sementara Charlie membongkar jili dan fotokopi, kata pengantar 9 kitab suci misterius. Dan menaruhnya di meja buku satu persatu secara berurutan. Kata pengantar untuk kitab suci 9 misteri, berisi banyak konten. Versi fotokopi dicetak pada satu sisi. Dengan total lebih dari 400 halaman, setiap halaman diisi dengan teks yang padat. Pada awal buku ini, makna dan ciri-ciri jalur pengembangan spiritual diperkenalkan secara sangat rinci. Setelah menyimpulkan sambutan pembukaan, ada metode pengembangan spiritual yang disebut 9 keputusan hati misterius. Metode spiritual ini sangat rinci dan memakan sedikitnya setengah dari keseluruhan buku. Charlie menguraikan secara kasar isi metode mental tersebut. Ini memang merupakan serangkaian metode pelatihan mental yang sangat rinci dari yang dangkal hingga yang mendalam. Bahkan ada bagian tentang cara membuka istana Niwan. Charlie merasa gembira ketika pertama kali membacanya, tapi kemudian merasa gelisah. Jadi dia menunda bagian ini untuk sementara dan segera menelusuri konten lainnya. Setelah 9 Hati Misterius, ada sebuah autobiografi yang ditulis oleh Meng Changsheng dalam bahasa Mandarin klasik, yang secara kasar memperkenalkan kehidupan dan niat sebenarnya dalam menulis buku ini. Dalam uraiannya, alasan mengapa ia menulis, kata pengantar kitab suci 9 misteri, dan menggunakan metode khusus untuk menyebarkannya ke seluruh dunia adalah untuk menemukan penerus yang dapat mewarisi jabatannya. Dia tidak malu untuk mengatakan dengan jelas bahwa hanya orang-orang dengan longge yang memenuhi syarat untuk mendapatkan, kata pengantar kitab suci 9 misteri. Namun dia juga membuang konsep naik ke longge di babak kedua. Menurutnya, longge meski sudah bisa mewarisi warisannya. Jika dia ingin mengubah takdirnya dalam arti sebenarnya, dia hanya bisa memperoleh kesempatan dengan naik ke tingkat naga. Kalau tidak, sekeras apapun dia bekerja, dia tidak akan bisa lolos dari bencana pada akhirnya. Berikutnya, ada pengenalan tentang takdir. Longge dan Sheng Longge semuanya disebutkan dalam ini. Selain itu, buku ini juga secara jelas memperkenalkan keseluruhan kisah pendakian ke Longge. Menyatakan bahwa kenaikan ke Longge mengharuskan ayah dan anak untuk mengorbankan diri mereka sendiri dan mencapai kesuksesan satu sama lain. Ia juga menyediakan metode tentang cara mengupas longge. Charlie dan Maria menoleh ke belakang lagi. Bagian selanjutnya diberi judul, Seni Membagi Naga. Keduanya mempelajari isinya bersama-sama dan sama-sama tercengang. Charlie melihat salah satu baris dan bergumam. Seekor naga terbagi menjadi 2 naga, dan 2 naga berubah menjadi naga lagi. Jika 2 naga berubah menjadi naga, maka seni membagi naga menjadi. Ini untuk membuat putranya juga menjadi naga dengan metode longge. Setelah membaca ini, Maria tidak dapat menahan diri untuk berseru. Tuan, menurut catatan dalam Shuiji, seekor ular air, Hui, berubah menjadi naga dalam 500 tahun. Dan seekor naga berubah menjadi naga Ge dalam 1000 tahun. Dikatakan di sini bahwa seekor naga terbagi menjadi 2 jiao. Artinya, ayah longge diharuskan untuk terlebih dahulu membagi naganya menjadi 2 naga. 1 untuk dirinya sendiri dan 1 untuk putranya. Setelah mengatakan itu, Maria menambahkan, Jiao Ge adalah takdir yang paling dekat dengan longge. Itu juga satu-satunya takdir yang bisa berubah menjadi naga. Begitu pola naga berubah menjadi naga, maka pola itu akan menjadi pola naga. Artinya ketika ibu tuan muda sedang mengandung tuan muda dan nasib tuan muda belum diputuskan, ayah tuan muda akan menjadi seekor naga. Ia telah membagi kisi-kisi naganya menjadi 2 kisi-kisi naga dan memberikan salah satunya kepada tuan muda. Lalu, ayah tuan muda mengalami transformasi naga dan menjadi jaringan naga bersama tuan muda. Beginilah cara ayahmu menggunakan metode ini untuk membiarkan tuan muda memiliki longge.